pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, silahkan salah satu pimpin untuk berdoa. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita menurut agama kepercayaan masing-masing berdoa mulai. Berdoa selesai. Gimana kabarnya? Baik. Baik, Min, baik. Nah, kita mulai pembelajaran hari ini anak-anak. Saya akan tampilkan slide PPT-nya. Sudah terlihat? Sudah. Ya. Hari ini kita belajar inverse matriks ordo 2x2. Adapun kompetensi dasarnya, yang pertama, menentukan determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan matriks ordo 3x3. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan determinan dan inverse matriks berordo 2x2 dan berordo 3x3. Adapun indikator pencapaian kompetensinya, menentukan inverse matriks berordo 2x2, menganalisis sifat-sifat inverse matriks berordo 2x2, dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan inverse matriks berordo 2x2. Tujuan pembelajaran kita hari ini, siswa diharapkan dapat menentukan inverse matriks ordo 2x2 dengan benar. Siswa dapat menganalisis sifat inverse matriks ordo 2x2 dengan benar. Yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan inverse matriks ordo 2x2. Sebelum kita belajar inverse matriks 2x2, materi sebelumnya adalah determinan matriks. Siapa yang tahu determinan matriks? Saya, Miss. Ya, silakan, Nak. Matriks adalah selisih antara perkalian elemen-elemen pada diagonal utama dengan perkalian elemen-elemen pada diagonal sekunder. Sekarang kita masuk ke materi. Inverse matriks ordo 2x2. Jika A sama dengan, yang elemen-elemennya adalah baris pertama kolom pertama A, baris pertama kolom kedua B, baris kedua kolom pertama C, baris kedua kolom kedua D, maka inverse dari matriks A dapat ditulis dengan matriks A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali dengan adjoin matriks A. Atau rumusnya A inverse sama dengan 1 per A kali D dikurang B kali C dikalikan matriks adjoinnya. Contoh, jika A sama dengan baris pertama kolom pertama 3, baris pertama kolom kedua 4, kemudian baris kedua kolom pertama 1, baris kedua kolom kedua 2, maka A inverse-nya adalah 1 per 3 kali 2 dikurang 4 kali 1 dikalikan dengan matriks adjoinnya. Maka didapat 1 per 2 dikali 2 min 4 min 1, 3. Maka hasilnya baris pertama kolom pertama itu 2 kali 1 bagi 2 hasilnya 1. Baris pertama kolom kedua min 4 kali 1 dibagi 2 min 2. Kemudian baris kedua kolom pertama min 1 kali 1 dibagi 2 min 1 per 2. Kemudian baris kedua kolom kedua 3 kali 1 dibagi 2. Maka hasilnya 3 per 2. Suatu matriks mempunyai inverse atau invertible jika matriks tersebut merupakan matriks non-singular. Matriks singular adalah matriks yang determinannya sama dengan 0. Sedangkan matriks non-singular adalah matriks yang determinannya tidak sama dengan 0. Materi berikutnya. Sudah terlihat, anak-anak? Sudah terlihat? Sudah, Miss, sudah. Ya. Sekarang masuk ke sifat-sifat inverse matriks. Adapun sifat-sifatnya, A inverse diinversekan lagi, maka hasilnya sama dengan matriks A itu sendiri. Kemudian yang kedua, matriks A dikali matriks A inverse-nya sama dengan
matriks A inverse dikali matriks A, maka hasilnya sama dengan matriks identitas. Yang ketiga, matriks A dikali matriks B, kemudian hasilnya diinverskan sama dengan B inverse kali A inverse. Kemudian persamaan matriks berbentuk A kali X sama dengan B. Matriks A kali matriks X sama dengan B. Maka X sama dengan matriks A inverse dikalikan dengan matriks B-nya. Yang kelima, persamaan matriks berbentuk X kali A sama dengan B. Matriks X kali A sama dengan B, maka X dapat ditentukan dengan cara matriks B dikalikan dengan matriks A inverse-nya. Kemudian kita masuk ke penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel. Di kelas 10, kalian telah mempelajari cara-cara menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel. Yang pertama dengan menggunakan metode substitusi. Kedua, metode eliminasi. Dan ketiga, metode gabungan. Dalam bab ini sekarang dibahas cara menentukan penyelesaian SPLDV dengan menggunakan metode inverse matrix. Jadi, bentuk umum sistem persamaan linier dua variabel adalah persamaan pertama adalah A kali X plus BY sama dengan C1. Persamaan kedua CX plus BY sama dengan C2. Untuk mencari penyelesaian dari sistem persamaan linier dua variabel di atas, langkah pertama adalah tulis terlebih dahulu bentuk SPLDV-nya menjadi bentuk matriks lengkap. Kalian bisa cari nilai X-nya. Jadi nilai X-nya adalah matriks A diinverskan, kemudian dikalikan dengan matriks C1, C2. Inverse matriks bisa kita aplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari atau kehidupan nyata ya anak-anak. Misalkan di sini disajikan permasalahan sebagai berikut. Andi berbelanja ke toko buku. Ia membeli 4 buah buku tulis dan 2 buah pensil. Untuk itu, Andi harus membayar sejumlah Rp24.000. Di toko buku yang sama, Budi membeli 5 buah buku tulis dan 3 buah pensil. Jumlah uang yang harus dibayar Budi sebesar Rp31.000. Berapakah harga sebuah buku tulis dan sebuah pensil? Ya, permasalahan di atas dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep inverse matrix. Sekarang, kalian kerjakan permasalahan ataupun soal-soal yang ada di LKPD. Ya, Miss. Ya, kalian diskusikan dengan kelompok masing-masing. Ini Ibu tampilkan ya, percakapan atau chat-chat kalian di WA. Saya share screen. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di LKPD, lembar kerja peserta didik, silahkan cari di internet atau di buku modul matematika yang Ibu share. Ya, silahkan salah satu. Ya, Miss. Ya, silahkan presentasinya. 1. Diketahui matriks P sama dengan 4, 2, 5, 3. Tentukan inverse matriks B. Perhatikan matriks B sama dengan 4, 2, 5, 3. Inverse dari matriks P ditulis P inverse, sehingga P inverse sama dengan 2/3, negatif 1, negatif 5/2, 2. 2 diketahui matriks P sama dengan 2, negatif 4, 3, negatif 2, dikali Q sama dengan negatif 3, 4, 5, negatif 7. Tentukan matriks P kali Q inverse.
Q inverse sama dengan 1 determinan Q dikali negatif 7, negatif 4, negatif 5, negatif 3 sama dengan Q inverse sama dengan 7, negatif 4, negatif 5, negatif 3. P dikali Q inverse sama dengan 6, 4, negatif 11, negatif 6. 2. Misalkan diketahui matriks A, B, C, D, buktikan bahwa A dikali A inverse sama dengan A inverse kali A inverse kali A sama dengan matriks sendiri. Kegiatan 3. Menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan inverse matriks berodo kali 2 kali 2. Disajikan masalah sebagai berikut. 1. Ani, Rudi, dan Tono pergi ke toko buah segar. Ani membeli 2 kilo apel dan 3 kilo jeruk dengan harga 57.000, sedangkan Rudi membeli 3 kilo apel dan 5 kilo jeruk dengan harga 90.000. Jika Tono membeli 1 kilo apel dan 1 kilo jeruk, kemudian ia membayar dengan uang 100.000, maka tentukan uang kembalian yang diterima Tono. Jawab. A. Ubah permasalahan ke dalam bentuk model matematika SPLDV. Misal, X sama dengan 1 kilo apel, Y sama dengan 1 kilo jeruk, 2X ditambah 3Y, 3X tambah 5Y sama dengan 57.000, 3X tambah 5Y sama dengan 90.000. Nyatakan SPLDV tersebut ke dalam bentuk matriks lengkap. C. Selesaikan matriks tersebut dengan inverse matriks. Gunakan sifat persamaan matriks. XY sama dengan 1 per 1, 5 dikali 57.000, ditambah negatif 3 dikali 90.000, negatif 3 dikali 57.000, ditambah 2 dikali 90.000, sama dengan 1 per 1, 15.000, dan 9.000. X, Y sama dengan 15.000, 19 sama 9.000. X sama dengan 15.000 dan Y sama dengan 9.000. D. Tuliskan kesimpulan yang Anda peroleh. Tono hanya membeli 1 kilo apel dan 1 kilo jeruk sama dengan 15.000 ditambah 24.000. Harga yang harus dibayar Tono 24.000. Uang kembalian yang diterima Tono 100.000 dikurang 24.000. Soal latihannya sudah terlihat anak-anak? Sudah, Miss. Sudah terlihat anak-anak? Ya. Jadi kesimpulan kita hari ini adalah matriks A sama dengan elemen baris pertama kolom pertama A, baris pertama kolom kedua B, baris kedua kolom pertama C, kemudian elemen baris kedua kolom kedua D. Maka matriks A inverse-nya adalah 1 per determinan A dikali dengan matriks adjoin A. Yang kedua, sifat-sifat inverse matriks. A inverse, jika diinverskan, maka hasilnya menjadi matriks A itu sendiri. Yang ketiga, matriks A dikali matriks A inverse, maka hasilnya matriks A inverse dikali matriks A sama dengan matriks I atau matriks identitas. Kemudian yang keempat, matriks A dikali matriks B diinverskan, maka hasilnya matriks B inverse dikali matriks A inverse. Sebelum kita akhiri, materi yang akan datang adalah determinan matriks ordo 3 kali 3. Ya, silahkan ketua kelas pimpin untuk berdoa. Mari kawan-kawan untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Selamat siang anak-anak. Siang, Mi. Selamat siang, Miss.